warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Hakim Diskum, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah. Dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu
Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin, beliau mengutip penjelasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an saat beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayatnya ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asa'tu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. In ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asa'tu ila ahadin faqad asa'tu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain. Aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya, siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat baik pada diriku sendiri. Dan kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku sedang berbuat jahat pada diriku sendiri. Jadi kita ini kelihatannya saja berbuat baik pada orang lain, tapi sebenarnya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Sebaliknya, kelihatannya saja seseorang itu berbuat jahat pada orang lain, tapi sebenarnya orang itu sedang berbuat jahat pada dirinya sendiri. Kita ini kelihatannya saja menolong orang lain. Kelihatannya saja kita menolong orang lain. Tapi tanpa kita sadari, kita telah mengundang pertolongan Allah dengan kita menolong orang lain itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim antara lain, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, yang lain monggo silakan. Ini Pak Saidul sudah mendahului ini, monggo silakan. Oh, yang kakinya kesemutan boleh selonjor. Kalau sama saya bebas. Takutnya lupa saya. Pokoknya yang ngaji itu yang enak. Andai kan ada kopinya saya suruh ngopi. Dan Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Jadi saya ulang ya, kelihatannya saja kita membantu orang lain, itu kelihatannya saja. Padahal sebenarnya kita sedang membantu diri kita sendiri.
Kita telah mengundang pertolongan Allah untuk kita. Sehingga tidak jarang urusan kita itu dengan izin Allah dibantu beres bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Jadi tidak jarang urusan kita itu dibantu beres oleh Allah bersamaan dengan kita membantu membereskan urusan orang lain. Maka saya ulang tadi, kelihatannya saja kita ini membantu orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sedang mengundang pertolongan Allah untuk diri kita sendiri. Kelihatannya saja kita ini mendoakan baik orang lain, kelihatannya saja. Tapi tanpa kita sadari kita sebenarnya sedang mengundang doa yang sama dari para malaikat untuk kita. Jadi saya ulang, kelihatannya saja kita mendoakan baik orang lain, tapi tanpa kita sadari kita telah mengundang doa malaikat untuk kita dengan doa yang sama. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Majah antara lain, sependek yang saya ingat ya, itu kalau kita mendoakan saudara kita di balik punggungnya tanpa sepengetahuannya, maksudnya di atas kepala kita ada malaikat yang berdoa, walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik, bagimu seperti itu juga, dan bagimu seperti itu juga, dan bagimu seperti itu juga. Jadi kelihatannya saja kita berharapan baik kepada Allah untuk orang lain, tapi tanpa kita sadari harapan baik itu dimunajatkan oleh para malaikat untuk kita dengan harapan yang sama. Sehingga tidak jarang hal-hal yang baik yang terjadi pada kita hari ini bisa jadi secara sunnatullah itu karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Saya ulang ya, bisa jadi kebaikan-kebaikan yang terjadi pada kita hari ini tentu semua dengan izin Allah itu terjadi karena kita pernah mengharapkannya terjadi pada orang lain. Karena kelihatannya saja kita berharapan baik kepada Allah untuk orang lain, tapi tanpa kita sadari di atas kepala kita ada malaikat yang mendoakan kita dengan doa yang sama. Walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik, walaka mislu dzalik. Allahu Akbar. Maka di antara kiat ijabah doa itu adalah dengan cara mendoakan orang lain. Di antara kiat agar doa kita itu mustajabah adalah dengan cara mendoakan orang lain. Allahu Akbar. Kemudian kelihatannya saja, ini kelihatannya saja kita itu mencintai saudara kita karena Allah. Kelihatannya saja kita mencintai saudara kita tulus ikhlas karena Allah. Tapi tanpa kita sadari kita telah mengundang cinta Allah untuk kita sendiri. Jadi saya ulang, kelihatannya saja kita mencintai orang lain karena Allah. Tapi tanpa kita sadari kita mengundang cinta Allah untuk kita, sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah. Hadisnya Sahih Muslim. Allah mengutus, satu saat ada seseorang yang berkunjung di satu kampung untuk menemui saudaranya. Allah utus satu malaikat untuk menghadang dia dalam perjalanan. Kata malaikat itu, "Pak, mau kemana?" Kalau bahasa kita, ini mafhum riwayat. "Mau mengunjungi saudara saya di kampung ini. Apakah ada kepentingan duniawi yang Bapak harapkan dari pertemuan ini?" Enggak. Kata orang, "Saya semata-mata ingin menemui saudara saya ini karena saya mencintainya karena Allah. Karena saya mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu berkata, "Saya ini utusan Allah. Saya diperintah oleh Allah untuk memberitahu Anda bahwa Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saudara Anda karena Allah." Jadi kelihatannya saja kita itu
mencintai orang lain karena Allah. Tapi tanpa kita sadari, kita telah mengundang cinta Allah untuk kita. Sebagaimana kita mencintai saudara kita karena Allah. Itu sekelumit contoh ya. Kalau kita buka semua ya banyak contoh dalam hadis-hadis itu, di mana kita berbuat baik kepada orang lain, ya kebaikan itu kembali pada diri kita. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan ya kebaikan yang sama. Jadi kalau kita berbuat baik, balasannya kebaikan yang sama. Itu masih kali 10 itu. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang sama masih kali 10 itu. Masih kali 10, bisa kali 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Maka ini tahadus bin ni'am ya, kita bicara nikmat Allah. Pernah suatu saat ibu saya, Allah yarham ibu saya itu, di antara kebiasaan beliau adalah ngasih makan enak gratis kepada para santri. Di rumah ada santri nggak banyak lah, ada 75 sampai 150 orang. Itu ibu saya dulu Allah yarham di kampung saya sana itu sering ngasih makan gratis santri itu dengan makanan yang enak gitu. Untuk ukuran orang kampung enaknya. Singkat kata singkat cerita, ada orang pernah nanya dan saya pernah dengar jawaban beliau sendiri itu. Bu Nyai kok seneng ngasih makan anak-anak santri, kok sering gitu loh, sergep ngasih makan anak-anak santri itu. Dan beliau ini Masya Allah memang sayang kepada santri-santri itu, ibu saya itu. Ibu saya bilang gini, anak saya ini banyak, kata beliau. Anak saya ini banyak dan di mana-mana, karena mondoknya di mana-mana, pesantrennya anaknya kan di mana-mana. Saya sayangi mereka ini, saya berharap pada Allah semoga anak-anak saya juga disayang oleh Allah dimanapun dia berada. Semoga Allah gerakkan hati hamba-hamba Allah yang lain untuk menyayangi anak-anak saya. Itu kata ibu saya. Saat itu saya nggak mudeng, nggak paham. Nah, begitu saya terus belajar dan mengaji, saya baru paham bahwa memang tadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10. Jadi kalau kita berbuat baik pada anak orang lain, itu balasan yang serupa anak kita dibaiki juga oleh Allah, entah Allah secara langsung atau Allah gerakkan hambanya untuk berbuat baik pada anak kita. Itu masih kali 10 itu. Ini yang saya bilang tahadus bin ni'am, kita bicara nikmat Allah. Saya 4 bersaudara itu Masya Allah dan Alhamdulillah semua kembali pada Allah ya. Itu hampir dimanapun kami berada, itu dengan izin Allah kok gampang mendapat penerimaan itu, dengan izin Allah itu. Mungkin diantara sahababiahnya secara sunnatullah ya barokahnya, amaliyahnya ibu saya itu mungkin diantaranya. Ini sahababiahnya insya Allah gitu. Tapi saya semuanya karena Allah. Ini bicara tahadus bin ni'am, nikmat Allah. Maka hal ini patut untuk kita renungkan bahwa semua kebaikan-kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Nah, demikian juga ketika kita mengambil kesimpulan, ketika kita mengambil keputusan untuk memaafkan orang lain. Kelihatannya saja kita memaafkan orang lain, tapi tanpa kita sadari, kita telah mengundang ampunan dari Allah untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kelihatannya kita memaafkan orang lain, kelihatannya. Walaupun secara hukum Islam kita boleh menuntut, itu boleh. Dengan mengatakan saya nggak terima, saya tuntut nanti di akhirat. Boleh, tidak apa-apa. Itu hak Anda. Cuman ketika panjenengan mengambil keputusan untuk memaafkan, maka dengan memaafkan itu kita akan diampuni oleh Allah. Karena balasan memaafkan itu adalah diampuni oleh Allah. An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Bahwa ia memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu riwayat tentang seseorang yang memaafkan saudaranya. Hadis qudsi itu, apa kata Allah? Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah.
maka aku ampuni dia juga, kata Allah. Begitu. Jadi kalau kita memaafkan orang lain, Allah berfirman seperti itu. Dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Maka aku maafkan dia juga. Aku ampuni dia juga. Masya Allah. Nah, kelihatannya saja kita itu memaafkan orang lain. Makanya nanti berlanjut tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah mengutip penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau mensyarah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Dikatakan bahwa nanti pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, kita itu bangkit dalam keadaan lapar, dahaga, tak berbusana, tidak beralas kaki. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Siapa yang di dunia pernah mengasih pakaian, pernah memberi pakaian, maka nanti barang siapa yang di dunia pernah memberi makanan dan minuman, kata beliau, maka nanti di akhirat dia akan diberi makanan dan minuman sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan dahaga. Karena semua nanti bangkit dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang, tidak beralas kaki. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, siapa yang di dunia pernah, syukur-syukur sering ya, memberikan pakaian, maka nanti saya ulang, saya salah dari awal ya. Sebarang siapa butuh minum kayaknya nih, saya minum dulu ya. Izin minum dulu nggih. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barang siapa yang di dunia pernah memberikan makan dan minum, syukur-syukur sering, maka nanti di akhirat dia akan diberi makan dan minum sehingga dia tidak akan kelaparan dan tidak akan dahaga. Maka pernahlah kita syukur-syukur sering. Tidak hanya panjenengan tapi juga saya juga ambil bagian untuk, saya ulang ya, tidak hanya pernah, syukur-syukur sering. Memberi makan dan minum kepada sesama kita, terutama yang membutuhkan. Agar dan semoga kelak di akhirat kita diberi makan dan minum sehingga kita tidak kelaparan dan tidak dahaga. Mumpung masih di dunia, harus pernah ambil kesempatan untuk itu. Ini tidak hanya untuk jenengan, untuk saya juga sama. Kita juga, karena saya juga berkepentingan untuk seperti itu. Maka saya pun juga harus beramal dengan amalan yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau lagi, siapa yang di dunia pernah memberikan pakaian, maka di akhirat dia akan diberi pakaian sehingga dia tidak akan telanjang. Masya Allah. Maka pernahlah syukur-syukur sering kita, termasuk saya sendiri, pernahlah ambil bagian untuk berbagi pakaian, terutama kepada yang membutuhkan, terutama. Syukur-syukur sering. Cuman saya kalau terkait dengan ini, saya sering bilang ke jamaah itu, kalau ngasih pakaian untuk merbot masjid, untuk imam masjid, guru TPQ dan lain-lain itu, saya sering sampaikan yang lengkap, baju koko dengan sarungnya. Karena kalau cuma ngasih baju kokonya, takutnya nanti di akhirat hanya pakai atasan, nggak pakai bawahan. takutnya. Allahu Akbar. Nah ini saran saja ya. Terus kemudian itu apa tadi terkait dengan pakaian. Siapa yang di dunia pernah memberikan sepatu atau sendal, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, maka nanti di akhirat dia akan diberi sepatu dan sendal, sehingga dia tidak akan nyeker. Mungkin kalau pakaian masuk lah ya, Pak, terus makanan minuman oke, masuk lah ya. Terus kalau sepatu urgensinya apa ya Ustaz nanti di akhirat itu? Urgensinya sepatu itu apa? Jadi begini, ini penting kita ketahui. Bumi ini nanti, kata Nabi, dalam riwayat yang tadi disebutkan itu sahih dari semua jalur periwayatan, akan dirubah oleh Allah menjadi seperti perak permukaannya. Bumi kita ini akan dirubah oleh Allah menjadi seperti perak permukaannya.
Tidak ada dataran tinggi, nggak ada dataran dalam, tidak ada. Datar. Sementara matahari di atas kepala kita cuma 1 mil. Entah mil dalam arti jarak atau mil dalam pengertian alat bercelak itu. Dan saat itu matahari hanya tinggal baranya, karena sebelum kiamat sudah mati, sudah padam cahayanya, tinggal baranya. Nah, panjenengan, mohon maaf ini ya, yang pernah miskin pasti tahu ini. Kalau dulu pulang sekolah dari SD atau SMP sepatu ditenteng gitu, terus kemudian lewat jalan aspal atau jalan yang ada batunya, itu kan kalau panas siang itu gimana sih? Iya, yang pernah miskin pasti tahu lah, yang pernah miskin. Ya pokoknya dulu kita sengaja itu kadang lewat di aspal itu sengaja, padahal sepatu kita parah lari. Masih kecil dulu. Nah, itu baru di dunia, apalagi nanti di mahsyar. Maka sepatu penting. Ya, sepatu itu penting. Caranya gimana ya tadi? Pernahlah kita ambil bagian nyumbang sepatu nyumbang sendal. Itu seperti itu. Tenang, enggak usah lihat sepatu saya, biasa aja. Nanti dikira wah untuk Ustadz minta sendal. Enggak. Tapi kalau maksa nomor 42 ya, nomor maksa. Enggak, saya bercanda. Tapi saya serius ini, karena saya juga harus ambil bagian. Sambil bagian pernah berbagi sepatu sendal. Supaya nanti di akhirat, syukur-syukur sering. Supaya nanti di akhirat kita itu diberi sepatu dan sendal, dan tidak nyeker gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud lagi radhiyallahu an, dan barang siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, kata beliau, maka nanti di akhirat dia akan diberi kendaraan sehingga dia tidak akan jalan kaki. Lagi-lagi mungkin sebagian kita bertanya juga, ini buat apa kendaraan di mahsyar nanti Ustaz? Jadi begini, kita ini tidak tahu di bumi mana kita wafat. Kita mati, kita tidak tahu di bumi mana kita wafat, kita tidak tahu. Misalkan kita dikebumikan di sini di Indonesia dan dibangkitkan di sini oleh Allah. Sementara mahsyar itu titik kumpul, artinya titik kumpul itu di bumi Syam. Ya. Jadi dalam kitab At-Tarjumah Al-Qurtubi itu diterangkan, dalam riwayat itu diterangkan bahwa mahsyar itu titik kumpulnya di bumi Syam sana. Sehingga semua orang yang bangkit di belahan bumi manapun itu digiring dengan api kalau dalam riwayat itu, untuk berkumpul pada satu titik yang namanya mahsyar itu. Lah kalau kita dibangkitkannya di sini, kumpulnya di bumi Syam sana, kalau jalan kaki kan ya pegel. Paham maksudnya ya? Kira-kira gitu. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang dapat fasilitas kendaraan. Itu kata Abdullah bin Mas'ud itu radhiyallahu anhu. Dan makanya kata beliau, siapa yang di dunia pernah ngasih tumpangan kendaraan, apalagi pernah ngasih kendaraannya, oh iya, maka dia akan difasilitasi oleh Allah dengan kendaraan dan tidak jalan kaki. Allahu Akbar. Jadi singkat kata, singkat cerita, itu semua amaliyah yang kita kerjakan di mana? Di dunia ini. Tapi manfaatnya kembali kepada kita sendiri. Itu di mahsyar, di hisab juga sama. Saya sering sampaikan ada 5 amalan yang kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan dimudahkan hisabnya. Hisab itu ada 3 macam, ada bebas hisab, ada hisab yang mudah, ada hisab yang didesak. Bebas hisab alamat selamat, bebasnya hisab yang dimudahkan juga alamat selamat. Kalau didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Nauzubillah min syarri dzalik. Man husiba uqiba, kata Nabi Muhammad. Siapa yang didesak dalam hisabnya alamat celaka sudah. Kalau kita targetkan, tentu kita berharap bebas hisab ya. Amin Allahumma amin insyaallah. Semoga kita semua masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin insyaallah. Cuman ini kuotanya terbatas. Kuotanya apa? Terbatas. Walaupun Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menggabungkan beberapa riwayat terkait dengan masuk surga tanpa hisab ini, tanpa hisab, tanpa adab ini, itu beliau berkesimpulan dari beberapa riwayat yang ada, beliau berkesimpulan bahwa kemungkinan kuotanya ditambah ya. Yang 70.000
golongan dari umat itu kemungkinan akan ditambah itu. Kalau lihat dari beberapa riwayat yang dihimpun oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah dan hadisnya sahih itu. Jadi beliau berkesimpulan kuota bisa ditambah. Makanya gini, sampai detik ini pun kita masih boleh berharap kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Semoga ya, amin insyaallah. Tapi memang kuotanya terbatas itu memang. Beda dengan yang kedua. Kalau yang kedua masuk surga dengan hisab yang mudah itu Nabi nggak nyebut angka. Berarti kita punya kesempatan besar juga di level yang kedua ini. Ini pun masih aman lah, masih aman. Masih aman dan insyaallah selamat gitu. Makanya para sahabat gemuruh berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira, saat mendengar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu sahabat berdoa, Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Untuk dapat hisab yang mudah ini, saya sering sampaikan di banyak tempat, paling nggak ada 5 hal. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah. Kaitannya minta dengan kemudahan dalam hisab itu apa, Ustaz? Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya hasan gharib kata Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda, "Au kama qala, tidaklah bergabung dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dari apa yang dia takutkan." Tentu semua kita dalam hati ada ketakutan kalau nanti kita gagal dihisab, betul ya? Nah, terus kita susul dengan harapan kan? Rabbi hasibni hisaban yasira. Maka semakin kuat harapan kita akan hisab yang mudah itu, diharapkan kegagalan dalam hisab itu bisa dieliminir. Sehingga kita berhasil dihisab itu dengan hisab yang mudah dan selamat itu. Bahkan kuat harapan kita semoga masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah, mudah-mudahan. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Kalau kita bertobat, minta ampun kepada Allah, maka yang lalu dari kita Allah tidak peduli. Ini masih hubungan dengan Allah, nanti ada hubungan dengan sama yang itu kembali pada kita. Jadi kalau kita bertobat, kata Allah, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Kalau kita udah tobat, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kata Allah, yang lalu darimu aku tidak peduli, kata Allah. Makanya kalau ada orang yang sudah bertobat, kita tidak boleh hina dia dengan perbuatannya di masa lalu yang telah dia tobati. Kalau sampai kita menghinanya dengan masa lalunya padahal dia sudah bertobat, takutnya itu kembali pada diri kita sendiri. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, hadisnya gharib tapi maknanya sahih kata Imam Ahmad. Atau kama qala, Nabi bersabda, man ayyara akhahu musliman bidzambin taba anhu lam yamut hatta yaf'alahu. Barang siapa yang menghina saudaranya sesama muslim dengan satu perbuatan dosa yang dia telah bertobat darinya, apalagi tidak pernah berbuat, maka yang menghina itu tidak akan mati-mati sebelum melakukan hal yang sama. Hati-hati kalau nggak tobat. Kenapa hadis ini maknanya sahih? Karena bersesuaian dengan hadis sahih dari Abi Dawud. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, ketika seseorang melaknat saudaranya, maka laknat itu terbang ke langit. Sampai di langit ditolak, dibanting ke bumi. Bumi juga menolak, maka dia berputar-putar. Kata Allah, serahkan kepada yang dilaknat, ternyata nggak pantas. Maka kata Allah, kembalikan laknat itu kepada yang melaknat. Maka yang melaknat kena laknatnya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya hati-hati, nggih. Hati-hati, omong saomong, hati-hati takutnya kembali pada diri kita sendiri. Itu nama orang sering bilang apa, mulutmu harimaumu. Hati-hati. Allahu Akbar. Taubat. Di surah Al-Furqan ayat 70 Allah berfirman kalau orang bertobat, Allah apa kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal saleh, Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan.
Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Termasuk pahala yang hilang, Allah akan ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Kalau kita cermati ayat ini, ayat ke-70 di surah Al-Furqan itu, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 68, 69, itu ternyata berbicara tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau bertobat, tadi janji Allah di Al-Furqan ayat 70 itu. Jadi nggak tanggung-tanggung itu 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak bertobat, Allah ancam dengan kehinaan. Kalau bertobat, janji Allah di Al-Furqan ayat 70 tadi itu. Maka semoga Allah anugerah kita semua taubatan nasuha qoblal maut. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Nah, ini konteksnya berbuat baik pada sesama. Banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan sesama, maka kita akan diampuni oleh Allah. Tadi saya katakan surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Boya berlapang dada dan memaafkan. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Secara hukum Islam, ketika kita dizalimi, kita punya 2 hak memang. Pertama hak membalas, yang kedua hak memaafkan. Kalau kita memilih membalas, silakan, tidak apa-apa. Bahkan Anda boleh, nanti saya tuntut di akhirat, boleh, silakan, tidak apa-apa. Itu hak panjenengan. Cuman belum tentu nanti jenengan menang di pengadilan Allah. Karena kan, saya mohon maaf ya, kadang ada sebagian orang itu merasa dizalimi padahal dia yang zalim. Bisa dipahami ya? Sebagian orang merasa didurhakai padahal ternyata dia yang durhaka. Apa ada contohnya Ustaz? Ada. Ini belum pengadilan Allah, baru di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contohnya, saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu, ada seorang anak sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayah saya telah mengambil harta saya tanpa seizin saya. Kata Nabi, panggil anakmu, panggil bapakmu, panggil bapaknya. Tabayun Nabi. Nggak mau langsung percaya Nabi, tabayun dulu. Maka kemudian ditanya, Pak, betul, Anda telah mengambil harta anak Anda tanpa seizin anak Anda. Kata bapak itu, benar ya Rasulullah, tapi begini, anak saya ini kawaya, kalau bahasa kita. Anak saya ini apa? Kawaya. Sementara saya ini miskin. Dia tidak pernah memberikan hak saya sebagai orang tuanya. Anaknya ini pawlid pakai dal. Anaknya kawaya tapi apa? Pawlid pakai dal. Maka saya ambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia. Nabi langsung marah sama anak itu. Ya kan tadi anaknya merasa dizalimi ya. Tapi ternyata kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu, kata Nabi. Tadinya dia merasa dizalimi, tapi ternyata dia yang zalim pada orang tuanya. Betul. Sama dengan ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an, datang seorang bapak-bapak, ini tadi kan anaknya datang, ini bapaknya datang ini. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, anak saya telah mendurhakai saya. Panggil anakmu, panggil anak, tabayun dulu, enggak mau langsung percaya beliau, tabayun dulu. Ditanya baik-baik. Cung, kalau bahasa kita ya, betul kamu durhaka sama bapakmu? Kata anak itu, saya mau tanya dulu ya Amirul Mukminin sebelum saya jawab. Apa pertanyaanmu? Apa hak saya sebagai seorang anak yang harus dipenuhi oleh ayah saya? Maka kata Sayyidina Umar, diberi nama yang baik. Nama saya artinya jelek. Jadi termasuk zalim kalau ada orang tua yang dengan sengaja memberikan nama kepada anaknya dengan nama yang artinya jelek. Siapa namanya Mas Tony? Nama lengkap Syaitoni. Wah, itu termasuk zalim itu. Hati-hati. Allahu Akbar. Enggak, kalau kesini kan Toninya bagus. Enggak, yang tadi itu bermasalah Syaitoni. Nah, singkat kata singkat cerita, itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, diberi ibu yang baik. Kata anak ini, ibu saya seorang majusi, perangainya buruk.
Ibu saya seorang majusi, peranginya buruk. Maka dalam Islam itu pendidikan itu bukan sejak dini, tapi sejak mencari istri, sejak mencari suami itu terlanjur, yang lalu biar berlalu. Kedepannya aja diperbaiki kan gitu ya. Itu seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, diberi pendidikan yang baik. Kata anak ini, ayah saya cuek, tidak pernah memperhatikan pendidikan saya. Itu Sayyidina Umar tidak melanjutkan. Kewajiban orang tua masih banyak itu kewajibannya, tapi nggak dilanjutkan. Langsung noleh ke bapaknya. Apa kata beliau? Kamu telah mendurhakai anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Jadi istilah orang tua durhaka kepada anak itu dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada itu. Jadi ya tadinya orang tuanya merasa anaknya durhaka sama dia kan, dia merasa didurhakai. Tapi ternyata justru dia yang telah durhaka kepada anaknya sebelum anaknya durhaka kepada dia itu. Itu baru di mahkamah manusia saja, itu banyak orang yang tadinya merasa didolim, ternyata dia yang dolim. Saya pribadi saja, saya bukan Sayyidina Umar, saya orang biasa saja. Dalam beberapa kasus yang disampaikan ke saya, ketika pernah misalnya ada suami istri plus mertua, karena kasusnya itu dengan iparnya sebenarnya, tapi yang mewakili mertuanya. Si yang mengundang saya itu seolah-olah merasa yang salah ini suaminya gitu. Begitu saya dudukkan semuanya, saya timbang pakai hak dan kewajiban, saya bilang sama ibu itu, Bu, saya mohon maaf, mungkin ibu salah ngundang orang. Dalam hal ini yang salah ibu. Padahal si ibu ini pede ngundang saya seolah-olah bahwa yang salah itu adalah suaminya. Padahal ternyata begitu ditimbang pakai hak dan kewajiban, ternyata si ibu ini yang salah. Itu enggak sekali itu. Dalam beberapa contoh itu baru yang saya dihadapkan ke saya, belum yang dihadapkan kepada sekelas tadi Sayyidina Umar yang seterusnya tadi. Timbangan saya pakai hak dan kewajiban saja. Apa hak kewajiban suami, apa hak kewajiban istri, siapa yang telah melaksanakan dan siapa yang tidak melaksanakan. Di sini bisa diketahui siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi. Orang tua dan anak juga itu sama itu. Nah, kalau jenengan nanti ada dimintai konsultasi oleh seseorang, timbang pakai hak dan kewajiban. Di situ akan tahu jelas siapa yang zalim dan siapa yang dizalimi dalam hal ini. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu makanya saya ulang, kalau Anda mau ngambil hak yang kedua, memaafkan tentu lebih baik. Kalau kita memaafkan, kita dapat bonus, kita diampuni oleh Allah, urusan hisab insya Allah beres gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, apa janji Nabi? Di antara hadisnya Sahih Muslim, akan dipermudah urusannya dunia akhirat. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Jangan pakai teori. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya, repot ini. Jadi kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau kita permudah, kita akan dipermudah oleh Allah. Dunia akhirat bahkan. Dan yang terakhir, tutup aib saudara kita. Kalau kita menutup aib saudara kita, maka aib kita akan ditutup oleh Allah dunia akhirat. Kecuali aib-aib yang memang terpaksa harus ditunjukkan supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Itu beda bab. Nah, itu nanti beda pengecualian lah kalau itu nanti. Ada kasus-kasus tertentu di mana itu dipersilahkan, bukan apa-apa, karena memang dibutuhkan untuk dibuka supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Kalau bahasanya para ulama, uzkuru fajrul fajir liyahdaron nas. Sebutkan keburukan orang yang buruk supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Kalau terkait dengan itu monggo silahkan. Tapi sekiranya itu tidak terkait dengan orang lain, lebih kepada pribadi dan tidak patut untuk diceritakan, sebaiknya seharusnya ditutup dan jangan diceritakan. Kecuali memang itu dibutuhkan, seperti di pengadilan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Break adzan dulu nggih.